Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ciku Yaya. Terima kasih teman-teman untuk sudah mengklik ya video Ciku Yaya kali ini, dan alhamdulillah di samping saya sudah ada Pak Ali. Terima kasih ya sudah mau Sama-sama. podcast kembali di channel saya. Sama-sama, dan yakin kan banyak guru yang pengen gitu ya ikut masuk di podcastnya Cikgu Yaya ini. Karena trafficnya udah naik ini, podcastnya udah podcast setara. Ya pengen cuman sedikit berbagi aja sih Pak. Betul, gitu. betul. Dan banyak yang terbantu juga sih dari obrolan-obrolan santai yang dikemas santai oleh Cikgu Yaya ini. Sehingga banyak memberikan insight pada guru-guru gitu, pencerahan lah gitu. Justru itu harapannya Pak, gitu Iya, kan. iya. Saya terima kasih diundang kembali Iya. di podcast Cikgu Yaya. Nah sebenarnya ini teman-teman, kita tuh abis di Pegiat GSM ya Pak ya, retret ya, barusan ini berakhir. Dan sore ini tadi kita dibersamai, siang tadi ya, dibersamai oleh Pak Rizal, Dan Bu Novi. Dan ini surprise gitu ya, Pak Rizal dan Bu Novi bisa hadir di ajang retret kami yang ini juga incidental, dalam artian bukan dirancang besar-besaran gitu ya. Kita Bener. beberapa teman bisa berkumpul dan bertemu untuk tentunya bukan hanya sekedar berkumpul bertemu, membicarakan sesuatu yang bermakna untuk masa depan. Bagaimana beri kontribusi sedikit untuk pendidikan kan. Nah sebelum ke sana saya juga nanti akan tanya itu sih Pak. Kita kan dimulai dari kemarin ya. Ya. Itu ada beberapa temennya yang ikut gabung. Sebenarnya ini kali kedua kita ketemu dengan teman-teman pegiat GSM dari seluruh daerah. Apa sih Pak sebenarnya tujuan dari diadakan kegiatan ini Pak? Ya, mungkin dari hiruk pikuk rutinitas ya. Sebagai seorang pendidik, pengajar, ada juga yang birokrat gitu. Kita membutuhkan di dunia yang serba cepat, dunia yang serba membawa kita tidak waras, ini kita harus tetap menjaga kewarasan itu. Maka butuh ruang-ruang jeda, ruang-ruang pertemuan untuk bicara jujur, bicara setara dengan teman-teman, sekedar untuk menanyakan kembali, mencari kebermaknaan apa yang sudah kita lakukan dan bagaimana kita tetap bisa konsisten untuk bermakna untuk ke depan. Jadi ini memang perlu sih ruang-ruang titik temu, ruang jeda ini untuk kita menyegarkan kembali. Kalau kita ingat tahun kemarin kita di rumah GSM. Di rumah ya, GSM dan lebih banyak kan pesertanya. Nah tahun ini di rumahnya Mbak Umi di Magelang. Kayak menteri-menteri itu ya, retretnya di Magelang. Nah, itu. Akmil. Oh iya. Barusan tadi juga kita ke Akmil ya Pak ya. Nanti juga ada deh podcastnya di video saya. Nah Pak, dari hasil pertemuan kita dengan teman-teman pegiat gitu kan Pak, kan juga bahas-bahas nanti agenda-agenda ke depan GSM gitu kan. Kemudian yang dalam waktu terdekat nih teman-teman, kita akan adakan lagi lumbung pengetahuan, benar nggak Pak? Sesi 2. Sesi 2. Lumbung pengetahuan ini tentang apa nih Pak? Apa kemarin tuh? Ngaji pendidikan ya? Ya, tentang ngaji pendidikan yang berlangsung di Desember kemarin, yang temanya adalah Human and Education Research gitu ya. Nah itu kita akan sampaikan narasi tentang materi Human and Education Research itu melalui lumbung-lumbung pengetahuan. Nah, yang jadi masalah nih Pak, banyak dari teman-teman di luar sana gitu, apalagi yang belum bergabung di GSM dan masih baru, nanyain nih Pak, sebenarnya lumbung pengetahuan tuh seperti apa gitu, dan kenapa ada muncul lumbung pengetahuan? Karena kan sekarang mekanismenya bukan kayak Pendar Pak. Iya, betul. Kalau Pendar kan dibagi ini per daerah. Sekarang kalau lumbung daftar gitu loh komunitasnya. Muncul narasi lumbung pengetahuan itu sendiri sebenarnya kayak gimana awalnya Pak? Iya. Berat nih berarti ya. Jadi kita dulu kan punya kegiatan-kegiatan rutinitas, bukan rutinitas ya, apa sih kayak ritual ya gitu ya. Ada pendar, ada ngobras dan macam-macam. Pendar itu kalau nggak salah perubahan dari akar rumput, jadi kayak ajang berbagi praktek baik gitu ya. Pendar, sebelum ada berbagi praktek baik, kita kan GSM juga tuh. Bahkan kita dulu sama teman-teman tuh pernah menyusun apa sih yang kita dapatkan di GSM, ada istilah-istilah baru, wow sampai banyak gitu daftarnya. Itu ada pendar, ngobras dan lain-lain. Dan sekarang muncul lagi nih salah satu ide intelektual gitu ya dari Gerakan Sekolah Menyenangkan, yaitu lumbung pengetahuan. Dan itu
dipaparkan Pak Rizal ketika temu leader ya, sapa leader beberapa minggu yang lalu atau bulan yang lalu gitu. Di situ temanya ada tentang lumbung pengetahuan. Itu kita juga, wow, ada apa lagi nih baru tentang lumbung pengetahuan, sehingga membuat kita penasaran gitu loh. Ketika Pak Rizal menyampaikan di situ kan dimulai dari narasi bahwa kita hidup di dunia ini tidak lepas dari sebuah masalah gitu ya. Ya, lepas dari sebuah masalah gitu. Pun di dalam dunia pendidikan negara kita ya, kita akan menghadapi masalah tentang apa namanya nih, krisis iklim, ya, krisis sosial, krisis spiritual bahkan gitu. Jadi masalah-masalah itu kan dibutuhkan orang-orang yang mampu menghadapi dan mampu menyelesaikan, buat memiliki ide-ide untuk menyelesaikan itu. Nah, di situ ketika disamakan dengan sebuah aktivitas di masyarakat kita yang di sana ada namanya lumbung padi gitu ya, lumbung makanan atau lumbung padi gitu. Sebentar. Kita mengadopsi permasalahan-permasalahan yang terjadi di nenek moyang kita dahulu tentang kelangkaan pangan. Kita mengerucut dulu berarti ke kelangkaan pangan dengan cara membuat lumbung padi. Jadi kita berkacanya di sana mulainya itu. Jadi kalau leluhur kita itu ketika mereka menemukan sebuah permasalahan yaitu kelangkaan pangan, yang mana ini kalau saya lari ke dunia saat ini, kita akan diprediksi beberapa dekade ke depan itu kan bahwa pangan ini menjadi sebuah program prioritas gitu ya, atau menjadi sebuah hal yang penting di kehidupan masyarakat, di kehidupan manusia. Maka sekarang negara kita juga punya prioritas ke sana, yaitu ketahanan pangan dengan buka lahan dan lainnya gitu. Bagaimana masyarakat kita bisa siap. Kembali ke flashback, masyarakat kita juga mengalami yang namanya kelangkaan pangan. Mereka tidak serta-merta langsung punya ide dengan membuka lahan atau apa, tapi mereka dengan duduk bersama di masyarakat itu, di saung-saung ataupun di balai-balai gitu ya, menanyakan kembali apa yang terjadi, berpikir, menelaah, kemudian muncullah sebuah ide yaitu tentang lumbung pangan, lumbung padi, satu tempat di mana nanti ketika masyarakat itu panen dari ladangnya, dari sawahnya itu, beberapanya disimpan di sana, tidak dikonsumsi semuanya atau tidak dijual, gitu, disimpan, digunakan untuk ketika nanti ketemu kelangkaan pangan seperti yang dialami saat itu. Sehingga nanti ketika beberapa tahun berikutnya mengalami, oh kok paceklik, oh ada hama, ada apa, gagal panen. Mereka tidak perlu khawatir karena mereka sudah menyiapkan jauh-jauh hari sebelumnya, ada persediaan padi yang bisa dikonsumsi menjadi sebuah pangan, sehingga mereka menjadi untuk keberlangsungan hidupnya lebih apa ya, terjamin. Dalam artian masyarakat kita dan nenek moyang kita zaman dahulu itu mereka surplus dan disimpan. Iya, betul. Nah sekarang di lumbung pengetahuan ini kita mengadopsi itu. Iya. Dan itu yang dilakukan, kita mengadopsi nenek moyang kita, ide briliannya itu dinamakan mereka sedang bersiasat gitu loh. Bersiasat bagaimana berkumpul, menanyakan kembali dan menentukan cara-cara seperti apa gitu. Nah, itu dilakukan juga ketika kita sekarang ini GSM juga memikirkan itu tuh. Ketika kita itu selalu muncul permasalahan-permasalahan dunia pendidikan gitu ya. Kita ada kemarin, lihat gak itu ada guru tahu apa namanya, baku hantam gitu ya dengan muridnya. Saya tidak membela siapa yang benar guru atau siapa, tapi itu bagi kita yang sebagai pendidik resah. Dunia pendidikan kita ada apa sih gitu loh. Tidak sedang membela guru harus dibela, ada undang-undang baru permen gitu ya, atau murid juga harus dibela terhadap kesehatan mental dan macam-macam. Bukan itu, tapi kita resah. Dunia pendidikan kita, guru sudah tidak dihormati, murid bukan menjadi sebuah aset bangsa kita untuk kita tuntun menjadi pribadi yang versi terbaik dirinya. Ini ada apa? Lah, ketika itu baru satu masalah ya, belum masalah-masalah lain macam-macam. Nah, ketika ada permasalahan itu, diharapkan kita itu punya siasat, ya, punya siasat dalam artian bukan ini baru ada masalah terus mencari solusinya. Ini ada masalah, kita menurunkan program. Kita punya masalah, kita ada proyek ini, tapi berpikir jauh. Ya, kita di GSM itu mengajak teman-teman pendidik dan stakeholder pendidikan tuh
berpikir jauh ke depan, bagaimana nanti ketika ada permasalahan itu kita sudah siap gitu loh. Kita nggak kaget, kita nggak selalu mencari kambing hitam siapa yang salah, tapi kita punya pengetahuan untuk mengatasi permasalahan itu. Nah, ketika berkaca dari siasat masyarakat tadi, ini bisa digunakan nih. Salah satunya adalah lumbung pengetahuan. Di mana lumbung pengetahuan ini adalah tempat ya kita guru-guru bertemu, berkumpul untuk meningkatkan kapasitas kita, kompetensi kita. Jadi permasalahan terjadi itu karena memang adanya inkompetensi gitu. Ya, inkompetensi. Jadi inkompetensi dalam cara berpikir maupun bertindak. Akhirnya muncul masalah-masalah dan kita gagap dalam menghadapinya. Nah, untuk mengatasi inkompetensi itu, maka di GSM ini kita sedang menyiapkan sebuah siasat yang namanya lumbung pengetahuan yang sesi 1 sudah ada. Sekarang baru nanti akan bergulir dengan sesi 2, di mana kita guru-guru akan terus belajar sepanjang hayat di dalam lumbung pengetahuan itu selalu rasa ingin tahunya kita bahas, kita tularkan di dalam sebuah komunitas kecil, di komunitas MGMP, di komunitas apapun, di mana di situ adalah tempat untuk menyimpan pengetahuan-pengetahuan untuk sebagai bekal kita di suatu saat masa depan mau dibawa mana bangsa kita ini. Memang kalau di lumbung pengetahuan itu bisa ya untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan bangsa tadi. Ya. Memang ada filosofi apa di lumbung pengetahuan itu, Pak Ali? Ya, seperti berkaca di lumbung padi gitu ya. Di situ kan ada sebuah kebersamaan, ya, ada sebuah kebersamaan. Jadi di negara kita tuh ada sesuatu yang hilang gitu, atau bahkan sengaja dihilangkan. Jadi ada namanya kolegial atau apa sih? Kecerdasan kolegial. Kecerdasan kolegial atau kalau bahasa mudahnya adalah kita punya warisan luhur yaitu gotong royong. Gitu. Warisan luhur gotong royong, di mana itu kita berkaca pada leluhur kita, contoh faktanya artefak yang mereka tinggalkan yaitu Borobudur aja lah. Bisa berdiri megah hebat menjadi salah satu keajaiban dunia itu kan diwariskan kepada kita kan dari gotong royong. Mereka bergotong royong membuat, kalau nggak ada gotong royong bisa bersama masyarakat leluhur kita itu nggak akan mungkin bisa terjadi sebuah bangunan yang megah dan hebat gitu. Pastinya. Dan itu adalah nilai-nilai leluhur kita. Dan sampai sekarang juga kita di kampung-kampung itu kan masih ada. Kalau tetangga sedang buat rumah, bahkan tidak perlu adanya undangan gitu. Namanya sambatan kalau di saya, sambatan kalau di Sunda saya nggak tahu apa namanya, sambatan. Kita bergotong royong untuk bantu membuat rumah tetangga itu gitu. Dan nilai-nilai itu kan hilang atau bahkan dihilangkan. Kenapa padahal nenek moyang kita punya modal itu. Ya. Kenapa dihilangkan? Contohnya adalah ketika itu nggak dihilangkan, penjajah akan kewalahan. Jadi penjajah itu tahu bahwa kekuatan bangsa kita salah satunya adalah gotong royong gitu loh. Maka mereka punya siasat juga dengan cara politik divide et impera, memecah belah. Bahkan politik divide et impera itu masih sampai sekarang digunakan ya. Kita sama anak bangsa aja dipecah belah gitu. Mudah dipisahkan. Bahkan sistem juga secara tidak langsung itu sedang memecah belah itu dengan kita label kita aja lah, guru ASN, ada PNS, ada P3K, ada P3K paruh waktu, ada guru honorer, macam-macam. Itu kan salah satu bagaimana sebenarnya kekuatan leluhur kita itu sedang dirusak gitu loh dengan kasta-kasta, dengan pemecahan gitu. Nah, itu menjadi filosofi yang ada di lumbung padi atau lumbung pengetahuan itu. Lumbung padi dulu kan karena kekeluargaan, gotong royong. Di situ ada resiliensi, kekuatan untuk terus bertahan, ya, ada untuk mempertahankan hidup mereka. Berarti kan ada daya juang dari masyarakat itu. Nah, di lumbung pengetahuan juga ada resiliensi bagaimana guru-guru itu tuh untuk tidak mau menyerah lah, tidak pengen apa ya, terus dengan kondisi tuntunan administratif, tuntunan sebagai apapun ya, yang itu bukan pekerjaan utama guru dan macam-macam, dan sekarang dengan permasalahan itu, maka ya di sini muncullah yang namanya filosofi resiliensi daya juang. Kita sedang membangun harmonisasi keseimbangan. Keseimbangan. Kalau di dalam dulu mereka itu tidak langsung membuka lahan luas gitu ya. Mereka tetap menjaga alam. Tentunya ketika tidak pengen membuka lahan luas ya harusnya disimpan. Itu kan di Jawa Barat kan ada juga ya sampai sekarang masih
ada sebuah desa ya yang mereka masih mengadopsi lumbung padi itu harmonis gitu, tidak merusak alam, tidak Betul. membuka lahan, tapi mereka punya. Dari situ ada harmonisasi gitu. Nah, Itu filosofi yang terkandung dalam lumbung Iya. padi maupun lumbung pengetahuan yang kita adopsi. Menarik sih Pak Ali ya. Lumbung pengetahuan dibuat oleh komunitas masing-masing di daerah, gitu ya yang saya Ya. analogikan berarti kan. Kemudian mereka membuat satu kayak komunitas belajar gitu, komunitas belajar GSM ini mengadakan lumbung-lumbung pengetahuan agar mereka tuh surplus pengetahuan. Betul. Bener nggak Pak Ali? Mereka tidak kekurangan cara untuk bisa mengatasi persoalan-persoalan terdekat bagi Betul. mereka sendiri gitu kan. Nah, ini sih Pak Ali, apa namanya? Balik lagi kepada tadi kata Pak Ali tuh bilang saya lupa tadi Pak Ali bilang apa ya? Bahwa apa namanya? Oh iya, Borobudur itu kan hasil warisan leluhur yang kerjasama itu ya, Ya. gotong royong dan itu. Saya jadi ingat gitu teman-teman ya, bahwa tadi politik adu domba yang dimainkan oleh para penjajah itu mengatakan ini bukan hasil kerjasama ini hasil ada dibikin Sehari jadi hari gitu. jadilah Mistis lah gitu gitu ya. dibikin mistis, terus ada yang dibikin ini tuh bantuan jin lah agar kita tuh menjadi lemah. Betul. Bahwa wah kita bikin bangunan seperti ini kayaknya kalau kita manusia biasa nggak bisa nih, ini mah harus pakai bantuan Jin. roh halus kayak gitu. Jadi emang sama Belanda dibikin begitu ya Pak Ali ya, bikin narasi-narasi supaya mereka tuh dilemahkan rasa gotong royongnya. Nah oke deh teman-teman, jadi jangan lupa nanti untuk lumbung pengetahuan TC2 segera daftarkan komunitas teman-teman ya Pak Ali ya. Ya, kenapa sekarang narasinya ada lumbung pengetahuan gitu ya? Kenapa? Ya, Dulu kan pendar gitu kan. Dulu ada pendar yang ngobrol macam-macam, ya itu masih berjalan aja gitu. Tapi ini Iya. ada sebuah siasat baru di GSM gitu tentang lumbung pengetahuan. Kenapa sih lumbung pengetahuan? Ya, karena di sana diharapkan yang muncul tuh kultur ya, kultur pendidikan, budaya pendidikan, bukan sekedar lumbung pengetahuan ini bukan program, bukan program yang apalagi berbasis anggaran, kita nggak punya anggaran gitu ya. Jadi ini adalah kita GSM sedang membangun kultur budaya pendidikan dengan bagaimana kita itu belajar sepanjang hayat, belajar dengan kemauan sendiri, Kesadaran. tidak terperintah gitu ya, kesadaran diri bahwa saya butuh ini untuk masa depan, saya butuh ini untuk anak-anak atau bahkan untuk peradaban bangsa kita. Jadi mereka dengan inisiatif sendiri berkumpul berapapun ya, 5 orang, 10 orang atau komunitas apapun gitu ya, untuk terus belajar untuk mengumpulkan pengetahuan makna-makna yang nanti akan disimpan di lumbung-lumbung pengetahuan ini gitu. Ini sebenarnya kalau di lumbung pengetahuan boleh dong, berarti terbuka bukan hanya dari komunitas daerah aja ya. Terbuka siapapun. Terbuka siapapun ya. Siapapun ya. MGMP, Boleh. KKG gitu. Bahkan komunitas belajar yang di sekolahnya mungkin ya, Boleh. apapun ya. Ya, maka di situ dikatakan itu lumbung pengetahuan. Jadi tidak sekedar hanya ini di dalamnya ya, nah, tidak sekedar hanya berbagi praktek baik, itu pun juga tidak salah ya. Apalagi kemudian apa ya, cara membuat menggunakan Kelas yang- aplikasi ini nggak sebatas itu, tapi Iya. bahkan lebih mendasar lagi berpikir secara filosofis gitu ya, lebih mendasar lagi nilai-nilai ilmu itu diperbincangkan di sana, atau filsafat ilmu diperbincangkan di sana, sehingga ini menjadikan nanti endingnya tuh agar guru-guru atau bahkan manusia itu tidak inkompetensi tadi gitu, karena kekurangan makna, kekurangan pengetahuan, sehingga yang terjadi adalah keresahan. Bahkan guru-guru dengan beban yang banyak itu akhirnya burn out gitu ya. Iya. Burn out, capek, lelah gitu. Ya, untuk menghindari itu adalah terus belajar melalui lumbung pengetahuan ini nanti, mengumpulkan sehingga mereka akan menemukan makna, menemukan pengetahuan dan kesadaran diri bahwa kita hidup ini tidak sekedar untuk saat ini, tapi kita hidup ini adalah untuk jauh ke depan memikirkan tentang keberlangsungan hidup manusia, bukan untuk diri kita sendiri. Wah menarik banget teman-teman. Kayaknya teman-teman harus segera daftarin deh komunitas belajarnya gitu ya, supaya nanti nggak kekurangan, bukan kekurangan sih, nggak, kita kan narator, kalau kemarin kan naratornya gimana Pak Ali, ada perbedaan nggak narator kemarin sama hari ini? Ya,
tentunya karena ini kalau kemarin ada beberapa yang memang kita desain untuk kita tunjuk siapa nih yang punya kompetensi Nah, iya, dia betul. mampu. Sekarang bahkan teman-teman GSM ya membuka siapapun Iya. yang mau jadi raton punya kompetensi ya silakan diberi ruang, karena kita juga menganut tentang kesetaraan ya, semua Iya. setara gitu. Tidak ada senior, tidak ada junior, silakan. Bahkan yang lumbung pengetahuan juga gitu, dibangun kesadaran sehingga yang butuh siapa yuk daftar tidak kita bagi-bagi nih, nanti ada lumbung di sini enggak. Itu kan kayak instruktif dari top down ya, kita ingin grow up gitu ya, ingin membuka ruang kesadaran itu tumbuh dari teman-teman bahwa mereka butuh, mereka berpikir untuk keberlangsungan hidup manusia ke depan, maka mereka akan mengadakan lumbung-lumbung pengetahuan agar mereka atau kita ini tidak inkompetensi gitu. Oke deh, Pak Ali. Aduh, kayaknya udah nggak sabar nih teman-teman pengen seperti apa lumbung pengetahuan sesi 2 yang akan nanti diinduksi oleh Bu Novi di tanggal Minggu depan. minggu depan ya. Oh ya, hari Rabu kayaknya ya, Rabu besok. Gitu ya teman-teman, segera daftarkan lumbung pengetahuan teman-teman dan segera temukan makna diri teman-teman sebagai seorang pendidik gitu ya Pak Ali. Ada kata-kata terakhir Pak Ali untuk teman-teman di luar sana? Ya, saya ngambil dari Bu Novi itu dari siapa? Kalau kita mau jalan cepat, ya jalan sendirian gitu. Tapi kalau kita pengen jalan jauh, seperti kita tadi memikirkan tentang peradaban bangsa kita, peradaban manusia itu, ya kita harus jalan bareng-bareng. Maka yuk kita bareng-bareng bersama-sama terus untuk meningkatkan kompetensi di lumbung pengetahuan gerakan sekolah menyenangkan. Oke deh, dari mana ini Pak Ali? Temanggung. Dari Temanggung. Oke deh, teman-teman dari Magelang, Jawa Tengah. Magelang. Saya pamit undur diri. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus dari Temanggung aneh banget. Kepikiran antara setelah Magelang itu Temanggung kan.